di sini kelompok kami mendapat kesempatan untuk membahas mengenai platform web Podio. Sebelum masuk ke aplikasinya, izinkan saya untuk bisa menjelaskan secara singkat apa itu Podio. Jadi, Podio ini merupakan perangkat lunak kolaborasi berbasis code yang dirancang untuk membantu bisnis mengatur berbagai aspek operasional termasuk komunikasi tim, proses bisnis, data, dan konten. Podio menawarkan platform web untuk menciptakan solusi tanpa kode dan alur kerja otomatis. Podio ini juga dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi populer seperti Google Drive, Mailchimp, dan Zapier sehingga dapat memfasilitasi alur kerja yang lebih efisien. Baik saat kita masuk ke webnya, ini akan ditampilkan. Terus di sini kita bisa melihat fitur-fitur apa saja yang ada di Podio. Yang pertama itu ada collaboration dan customization. Di sini untuk collaboration-nya ini ada workspace atau ruang kerja, ada manajemen tugas, dan file sharing atau berbagi file. Terus di sini ada customisasi, yaitu ada Podio Apps, terus ada workflow automation, dan integration and extension. Di sini juga kita bisa melihat untuk apa saja sih Podio ini digunakan. Kegunaannya ini pertama untuk project management dan untuk CRM. Biasanya juga Podio ini digunakan di industri seperti accounting atau akuntansi, ada agensi, dan properti. Baik, saya langsung masuk ke halaman login saja ya. Di sini karena saya sudah memiliki akun, saya harus login terlebih dahulu menggunakan email dan memasukkan password. Baik, di sini kita juga bisa masuk langsung menggunakan share file, Google atau Microsoft. Di sini juga ada beberapa bahasa yang dapat kita pilih ya untuk tampilannya. Langsung saja saya masuk. Nah, ini nanti halamannya. Halaman utamanya. Di sini ada dashboard untuk workspace. Yang di sini kita bisa lihat di sini ada project management kita, ada siapa saja dan ada berapa orang. Terus nih, ini ada akun saya, ini akun teman-teman saya. Terus di sini juga kita bisa menginvite lagi. Kita bisa menginvite teman project kita dan dengan cara memasukkan email mereka langsung. Terus dan kita add to project management. Di sini juga kita bisa mengundang klien kita untuk bisa masuk melihat langsung progres kerja kita. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu dapat membantu kita untuk CRM. Nah, inilah kita bisa mengundang klien untuk dapat melihat langsung proses kerja kita dengan tim-tim kita. Supaya klien mungkin lebih puas untuk melihat hasil kerjanya. Di sini juga ada kita bisa melihat di sini ada history dari akun kita itu. Kita di sini saya menambahkan teman-teman saya sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini langsung. Terus di sini ada fitur-fitur lainnya, yaitu fitur project, ada fitur deliverables, dan meetings. Nah, untuk fitur-fitur selanjutnya ini nanti akan dijelaskan langsung oleh teman-teman saya. Saya hanya cukup sampai di activity sini. Di fitur activity, untuk teman-teman saya yang lain, saya persilakan untuk menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di Podio ini. Oke, baik. Bismillah. Saya Syaira Kaila Humaira dengan NIM F521-23067. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit fitur projects di Podio. Nah, project sendiri digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas project dalam organisasi atau tim, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian project. Ini mendukung collaborative work management secara visual dan terstruktur. Adapun isi dari fitur project sendiri terbagi lagi, ada di sini all projects. Teman-teman bisa melihat
project apa saja yang sudah teman-teman lakukan atau sementara berjalan atau sudah selesai. Teman-teman bertanggung jawab atas apa? Selanjutnya ada card view by status. Di card view by status adalah untuk menampilkan Kanban board dengan status yang dimana di sini terbagi lagi ada entered, in progress, complete. Entered berarti project-nya baru masuk, baru saja berjalan, maaf. Yang kedua ada in progress. In progress berarti status project-nya sementara dikerjakan. Adapun complete adalah untuk status project yang sudah selesai dikerjakan. Adapun selain itu, fitur yang lain adalah add project, di mana teman-teman bisa menambahkan project baru di sini. Ada judul, deadline-nya kapan, responsibility atau penanggung jawab atas project yang akan dikerjakan. Terus statusnya apakah sudah berjalan atau ini merupakan project yang baru masuk ataupun seperti itu. Adapun teks yang terbagi menjadi marketing dan website team. Teks ini untuk mengelompokkan project berdasarkan tim atau jenis pekerjaannya. Contoh, kalau ada marketing team, berarti dia berkaitan dengan aktivitas pemasaran, begitu juga dengan yang lainnya. Mungkin di sini langsung kita kasih contoh ya. Kita langsung demokan saja aplikasinya. Misal, project sistem informasi manajemen. Deadline-nya kita berikan di tanggal 2, terus jam 12.00. Terus ada responsibility, teman-teman bisa menambahkan melalui link Gmail atau jika sudah masuk members-nya langsung saja, misal saya sendiri, ada teman saya, dan lain-lain sebagainya. Begitupun ada status yang bisa kita berikan, misal di sini kita pakai statusnya yang in progress atau project yang sedang berjalan. Selanjutnya ada choose file. Choose file itu berarti memilih file yang akan dikerjakan, misal sini dari Google, dari Cloud, dan lain sebagainya. Terus di sini ada teks, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, misal save project ya. Setelah save project, project yang baru dibuat akan langsung masuk ke sini. Project Sistem Informasi Manajemen. Adapun di sebelah bagian kiri ada masing-masing terbagi menjadi card view by status, text, deadline, responsible, dan status. Di mana teks merupakan pembagian atau pengelompokan project berdasarkan tim atau jenis pekerjaannya, yang seperti saya jelaskan tadi. Adapun filter views di sini untuk memungkinkan pengguna menyimpan tampilan khusus, misalnya berdasarkan deadline, status, atau tag. Digunakan untuk menyaring project berdasarkan berbagai parameter, misalnya ada status, tanggal, tag, dan lain sebagainya. Adapun report and create. Report and create di sini berfungsi untuk sebagai fitur pelaporan kemajuan project ataupun juga dapat digunakan untuk membuat laporan mingguan atau bulanan terkait penyelesaian proyek. Selanjutnya ada di deadline. Nah ya, deadline tadi. Nah, di sini deadline. Di sini teman-teman bisa melihat proyek apa saja yang sudah mendekati deadline ataupun deadline dari proyek yang teman-teman akan kerjakan itu kapan saja, sebagai acuan bagi teman-teman dalam menyesuaikan waktu untuk mengerjakan proyek yang ada. Adapun responsible di sini adalah penanggung jawab dari setiap proyek yang dibuat atau yang akan dikerjakan. Pada umumnya, proyek ini sendiri adalah bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar anggota tim dalam penyelesaian proyek. Yang kedua, untuk memantau perkembangan proyek secara real time dan visual, karena di sini teman-teman sekalian bisa langsung melihat bagaimana sudah sejauh mana proyek berjalan atau apakah proyek tersebut mengalami suatu permasalahan yang bisa langsung didiskusikan antar anggota tim proyek. Selain itu, ada mengorganisasi proyek berdasarkan kategori atau tim, sehingga teman-teman lebih mudah mengelola suatu proyek. Yang terakhir ada menghasilkan laporan otomatis untuk pelacakan progres dan evaluasi. Nah, dari hal ini diharapkan Podio bisa menjadi suatu
tools bagi teman-teman yang sedang melakukan satu project atau sistem informasi manajemen agar lebih terstruktur, dapat terorganisir dan juga dapat dipantau langsung secara real time. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan fitur pertemuan yang ada di dalam website Podio. Fitur pertemuan adalah alat yang digunakan untuk menjadwalkan, mencatat, dan mengelola rapat dalam konteks proyek. Berikut penjelasan fitur-fitur utama berdasarkan tampilan yang ada dalam website Podio. Yang pertama itu adalah fitur tambahkan rapat. Di sini kita bisa menambahkan jadwal rapat yang ada di Podio tersebut, yang ada dalam pertemuan tersebut. Misal kita membuat proyek tugas SIM. Terus waktunya itu pertama bulan, baru tanggal 31 tahun 2025. Masuk jam 12 M. Baru masuk ke sampai batas rapatnya itu tanggal bulan 6 tanggal 5 tahun 2025 pukul 10. Terus kita bisa menambahkan peserta yang ada di dalam pertemuan tersebut. Yang pertama itu Zakia, terus Syahira, terus Yesenia. Terus kita bisa menambahkan lokasi pertemuannya ini di mana nantinya. Kita menaruhnya di ruang rapat jurusan teknologi informasi. Terus kita bisa menambahkan filenya. File dari apa yang kita mau rapatkan sebentar. Misal kita menambahkan filenya, contohnya. Nah, selesai. Di situ ini seperti proyek yang terkait kita mau membahas apa. Misal kita mau menambahkan membuat tampilan web peminjaman alat olahraga. Yang terkait seperti membangun aset web. Selesai. Simpan rapat. Nah, masuk di sini kita bisa melihat yang kita menambahkan tadi hasil rapatnya, jadwal rapatnya. Terus kita bisa memberikan komentar untuk teman atau rekan tim rapat proyek tersebut. Misal teman, guys, tambahkan. Nah, hasil tambahan rapatnya bisa kita lihat di dalam sini. Ini yang kita buat tadi, tugas proyek SIM. Terus di sebelah kiri ini adalah beberapa fitur. Yang pertama itu fitur pemandangan, yaitu pengguna bisa melihat atau menyesuaikan tampilan rapatnya yang ada dalam sini. Di sebelah kiri tersebut ada dua lagi pilihan. Ada dua tab, yaitu tab tim dan tab pribadi. Tab tim ini tempat untuk kayak semua tim bisa melihat isi dari tab-tab tersebut. Tetapi kalau di pribadi, hanya kita sendiri yang melihat. Kayak misalnya, kita menambahkan tab filenya lokasi. Tempatnya kita memilih di pribadi, pandangan pribadi.
Terus kita membuat apa ya, ini lokasi. Code city, simpan. Nah, di sini kan munculnya di sebelah sini. Munculnya di tab pribadi karena kita menyimpannya di tab pribadi. Fitur terakhir yang ada di dalam website Podio adalah tambahkan. Di sini kita bisa melihat adalah ada dua, yaitu buat aplikasi Anda sendiri atau kunjungi pasar aplikasi. Ini buat aplikasi Anda sendiri adalah membuka editor pembuatan app aplikasi dari awal menggunakan template kosong. Terus kegunaannya itu untuk memberikan kebebasan penuh untuk membuat aplikasi custom sesuai kebutuhan spesifik tim atau proyek. Tampilannya seperti berikut ini. Terus yang kedua itu adalah kunjungi pasar aplikasi. Ini yaitu yang berisi sekumpulan aplikasi siap pakai buatan komunitas dan profesional lainnya. Kegunaannya itu untuk menghemat waktu karena Anda tinggal memilih dan mengimport aplikasi sesuai dengan kebutuhan tim Anda. Nah, ini. Perbedaannya itu adalah seperti jika yang membuat ini kita bisa mengaturnya dari awal. Seperti nama aplikasinya, itemnya, gitu. Terus yang kedua itu kita menggunakan aplikasi yang siap pakai tanpa harus mengedit terlebih dahulu. Kita bisa melihat di sebelah sini seperti pengembangan bisnis, pekerjaan kelas, manajemen komunitas, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kedua fitur dalam website Podio, yaitu fitur pertemuan dan fitur tambahkan aplikasi. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jasnetra Sinita Salok dengan NIM F521230087 yang akan mempresentasikan atau menerangkan fitur selanjutnya dari Podio, yaitu task. Di bagian task ini ada 4 navbar, my task, my delegated task, my complete task, dan all complete. Yang pertama, my task ini merupakan tugas yang untuk diri kita sendiri. Kemudian my delegated task ini merupakan tugas yang akan kita berikan kepada orang lain. Kemudian my complete task ini tugas kita yang sudah selesai kita kerja. Kemudian all complete ini merupakan tugas yang sudah selesai semua, termasuk yang kita tugaskan dan tugas kita sendiri. Kita masuk pada fitur tambahkan tugas. Jadi misalkan kita tambahkan tugasnya, pick a connection. Jadi kita pilih saja orang-orang yang akan mengerjakan tugas kita. Kita bisa pilih dari address book. Ini untuk orang-orang yang sudah terhubung dengan Podio. Kalau misalkan email yang tidak terhubung dengan Podio, berarti kita harus mengetikkan emailnya. Ini beberapa jenis, misalkan yang tidak terhubung dengan Podio. Kemudian ini adalah tugasnya, kita tambahkan informasi tambahan. Jadi sini bagian untuk informasi tambahannya. Contohnya seperti ini. Mari kita buat deadline-nya misalkan tomorrow jam 6 pagi. Oke, kita add labels. Nah, labels ini bebas ya, teman-teman. Kita mau taruh apa saja. Misalkan labelnya itu mata kuliah ya. Misalkan label mata kuliah OOP.
Nah, jadi untuk penugasan kita, kita bisa tambahkan file untuk lebih jelasnya. Jadi, kita bisa tambahkan dari Google Drive atau OneDrive dan lainnya, kemudian bisa kita tambahkan dari komputer, dan seperti itu. Kemudian ada fitur Remind Me. Nah, Remind Me ini adalah fitur untuk mengingatkan kita. Nah, ceritanya kan tadi kita akan memberikan tugas kepada orang lain. Jadi fitur Remind Me ini akan mengingatkan kita sebelum tugas itu jatuh tempo ya atau deadline. Misalkan 12 jam sebelum deadline atau 2 jam sebelum deadline, kita pilih 30 menit sebelum deadline. Jadi kita bisa remind me. Oke, setelah siap, sudah jadi. Ya, workspace ini adalah tambahan. Misalkan tugas yang kita berikan itu tergabung di project mana. Ini bebas ya, opsional. Jadi kita tidak diwajibkan untuk memilih kalau ini adalah sebuah project atau bukan. Jadi kita hilangkan saja kalau memang tidak ingin. Kemudian bisa kita create. Oke. Tugas-tugas ini akan masuk di masing-masing account yang sudah saya pilih tadi untuk yang menerima tugas. Nah, bisa kita lihat di My Task, bagian My Task ini penugasan untuk saya masuk karena tadi saya memilih diri saya sendiri untuk sebagai penerima tugas ya. Kemudian bisa kita tambahkan file untuk tugasnya. Kita bisa centang kalau merasa sudah mengumpulkan tugas. Dan tugasnya akan masuk di all complete sebagai salah satu tugas yang sudah selesai. Ini merupakan 3 tugas yang saya tugaskan kepada orang lain. Dan ya, pada bagian label, ini bebas ya teman-teman, kita mau taruh apa saja ya. Ya, tujuan label itu adalah agar tugas yang kita berikan itu gampang dicari. Misalkan saya taruhnya labelnya SPK untuk mata kuliah SPK. Misalkan saya taruhnya untuk mata kuliah riset operasi. Misalkan saya taruhnya label untuk mata kuliah sistem SIM. Jadi bebas ya teman-teman. Nah, di dalam label nanti itu kita bisa tambahkan tugas seperti tadi. Oke, sebagai rangkuman, melalui presentasi ini telah dijelaskan bahwa Podio merupakan platform manajemen tugas yang komprehensif untuk mendukung kolaborasi tim. Demikian presentasi mengenai penggunaan Podio dalam mengelola dan mendistribusikan tugas. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang jelas tentang cara memaksimalkan fitur-fitur Podio untuk meningkatkan produktivitas dan kelancaran kerja tim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.